Halo teman-teman semua, jadi pada hari ini kita semua akan belajar mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi materi yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita harus ketahui bahwa Pancasila itu memiliki arti sebagai dasar negara dan Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu materi yang berikut adalah fungsi Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Yang pertama itu adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kita lihat yang pertama adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Dalam hal ini, ia mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Lalu yang berikut adalah makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara tentu harus dipahami karena Pancasila merupakan salah satu elemen paling penting dalam negara kita. Pancasila adalah suatu ideologi yang dipegang erat bangsa Indonesia. Istilah Pancasila diperkenalkan oleh sosok Bung Karno pada sidang BPU PKI pertama dan Pancasila kemudian menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Lalu yang berikut kita masuk pada materi makna masing-masing sila dalam Pancasila. Yang pertama itu makna dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan menjadi sumber pokok nilai kehidupan bangsa. Ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Lalu yang kedua adalah makna Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menyimpulkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab memenuhi seluruh hakikat manusia. Sebagaimana rumusan sila kedua, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga negara dijamin hak dan kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, orang perseorangan, negara, masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan untuk berpendapat dan pekerjaan serta penghidupan yang layak. Lalu yang berikut, makna Pancasila pada sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak dan keberagaman menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia merupakan persatuan bangsa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menandakan Indonesia menganut dua macam demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sabar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh etikat yang baik. Lalu yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila kelima berarti keadilan untuk semua rakyat. Nah, setiap warga negara mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur. Keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Sila kelima ini adalah tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yakni menghasilkan tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Materi yang berikut adalah fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini ada 5 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu Pancasila sebagai pedoman hidup. Lalu fungsi yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Lalu yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Materi yang berikut adalah tujuan Pancasila sebagai dasar negara. Dari pernyataan yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di alinea keempat, bisa kita pahami bahwa tujuan Pancasila yang juga merupakan tujuan Indonesia sendiri adalah yang pertama, membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Lalu yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu juga disebutkan bahwa dasar dari cita-cita negara tersebut adalah Pancasila yang disebutkan setelahnya. Itulah tujuan Pancasila yang perlu kita semua kenali. Lalu materi yang berikut adalah bagaimana cara pemuda menjiwai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita sebagai orang muda, kita perlu mengamalkan atau melaksanakan sila-sila dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita harus rajin beribadah atau ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan kerohanian. Lalu yang berikut, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya kita sebagai anak muda, kita harus menegakkan keadilan dengan cara selalu melihat dan menolong orang memerlukan bantuan dari kita, sampai kita harus berlaku adil untuk semua orang. Lalu dalam sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, kita sebagai anak muda, kita harus menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan kita. Sebagai anak muda, kita harus menjadi kompak dan bersatu untuk menegakkan keadilan di bumi kita Indonesia. Lalu yang berikut sama juga dengan sila. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang saya jelaskan. Terima kasih.